Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi Sabat ini saya, Pendeta Cucu Elia, akan bersama-sama saudara lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Setia Sampai Mati. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus ketika kami membaca dan mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu sungguh membimbing kami sehingga kami mengerti pekabaran Tuhan dan kami dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita sudah belajar bersama sepanjang beberapa sabat ini untuk mempelajari kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu yang kita akan renungkan bersama pada pasal 2 pada pagi ini. Tentunya saudaraku sekalian, merenung sesaat ketika kita masih harus melewati masa pandemi, menuju dan melewati pada tahun ketiga ini, kelihatannya kita begitu perlu waspada selalu oleh karena kita diliputi oleh karena situasi-situasi yang belum memungkinkan untuk secara khusus berbakti bersama-sama. Saudaraku sekalian, mengawali pembahasan ketujuh jemaat dalam kitab Wahyu, kita perlu melihat sepintas bahwa kitab Wahyu memiliki perspektif khusus terhadap angka spesial dalam pemikiran budaya maupun penulisan sang penulis. Di antaranya ada kata 7 bintang, ya, ada 7 malaikat, 7 roh, 7 meterai, 7 jemaat, 7 malapetaka, 7 trompet, 7 kepala, 7 cawan, dan lain sebagainya. Saudaraku, hal ini menunjukkan sebuah konsep penting bagi sang penulis yang didasarkan pada penulis Alkitab lainnya. Dan memang Alkitab secara keseluruhan memberi nilai spesial pada angka 7 ini. Tentunya ini terkait dengan cara pandang penulis dan orang-orang Yahudi pada umumnya, bahwa angka 7 sebagai nilai sempurna. Bahkan tentunya bisa merujuk pada kesempurnaan Allah dalam menciptakan manusia dan alam semesta selama 7 hari. Dan kita memahaminya ada tugu penciptaan itu, yakni pada hari Sabat. Saudaraku, kita hendak membahas pada pasal yang kedua ini, ada 7 jemaat, khususnya kita akan membaca dan merenungkan pada bagian 2 jemaat dulu, yang mana ini kiranya menjadi berkat di pagi hari ini. Surat atau pekabaran kepada ketujuh jemaat berisi pernyataan dari siapa surat ini dengan menggunakan atribut khusus, yakni tentunya inilah Kristus Yesus, yang salah satu dalam surat jemaat ini disebut atributnya firman yang memegang 7 bintang. Tentu saudaraku luar biasa, ya, atribut firman ini disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh katidian emas itu. Satu atribut yang tentunya bermakna luar biasa, karena hal ini merujuk pada keilahian Yesus yang adalah firman Allah. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi. Jadi ini merujuk kepada Yesus sang pencipta. Ya, dalam ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu
bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Bila kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, saudaraku sekalian, nampaknya begitu kental dengan pekabaran kasih di dalamnya. Di mana kasih kepada Allah, bagaimana jemaat itu didorong untuk mengasihi Allah, mengasihi kepada sesama, mengasihi suami istri, bagaimana suami istri harus menunjukkan kasih yang sangat dalam, demikian juga orang tua, bagaimana orang tua memperlakukan anak, dan bagaimana anak menghormati orang tua. Kasih dalamnya ditunjukkan dan merupakan amaran atau nasihat kepada jemaat di Efesus. Dan kasih kepada semua orang akhirnya itu merupakan pekabaran yang menonjol dalam pekabaran surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan orang-orang yang mengasihi tentunya juga adalah orang-orang yang sabar menderita karena nama Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ketiga. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Berikutnya ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku sekalian, lihat, Tuhan tahu memang apa yang diperbuat, apa yang dialami oleh jemaat Efesus, apa kebaikan mereka, apa perjuangan mereka, apa yang telah mereka lakukan sungguh baik. Tetapi dalam kata ini yang digunakan namun, artinya ada sesuatu yang berbeda daripada yang disebutkan semula, yakni ini teguran. Aku mencela engkau. Rupanya mereka mengasihi Tuhan luar biasa, sebagai jemaat yang mula-mula. Tetapi rupanya dalam perjalanan hidup mereka, kemudian mereka meninggalkan kasih itu, kasih yang semula. Jadi ini adalah teguran, dan memang jemaat ini tentu tidak sempurna. Sebagaimana saudara dan saya berada di jemaat adalah pribadi-pribadi yang tidak sempurna, dan jemaat yang tidak sempurna. Seringkali juga ada percekcokan, seringkali juga ada perselisihan. Namun Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita ingin lakukan yang terbaik buat masyarakat kita. Sehingga Tuhan katakan, kalau demikian bertobatlah, kembali kepada kasih yang mula-mula. Berikutnya pada ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudaraku sekalian, luar biasa teguran itu tajam sekali tentunya, bahwa mereka harus bertobat, dan jika tidak bertobat, diambil kaki dian. Kaki dian adalah tempat di mana lampu-lampu harus menyala, satu tempat di mana sebagaimana lilin ditaruh di tempatnya, itulah seperti kaki dian namanya. Dan itu menerangi tentunya. Dan terang yang ada pada kita, Tuhan telah berikan, tetapi Tuhan akan ambil karena kita tidak menghidupkan terang yang kita peroleh dari Tuhan itu. Jadi yang diminta oleh Tuhan adalah mari kita bertobat, kembali kepada kasih yang mula-mula, yang begitu menyemangati hidup kita. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Mari kita bertobat, kata Tuhan melalui pekabaran yang ditujukan awalnya kepada jemaat di Efesus. Ayat yang ke-6, tetapi ini yang ada padamu. Wah, ini dalam sekali bahwa engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Luar biasa, mereka dipuji oleh karena memang Tuhan juga melihat bahwa pengajaran yang dibawa oleh Nikolaus dan kemudian banyak pengikutnya, Tuhan benci. Saudaraku, berdasarkan studi Bible
New American Standard Bible dijelaskan Nikolaus ini adalah seorang jemaat Tuhan ya pada gereja mula-mula, dan Alkitab menjelaskan dalam Kisah 6 ayat 5 bahwa Nikolaus adalah seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia dan ia menjadi jemaat Kristus. Artinya Nikolaus adalah seorang pemeluk agama Yahudi yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan. Memang demikian ya, bagian daripada anggota jemaat. Ajaran Nikolaus ini sebagai salah satu jemaat yang ditugaskan untuk melayani. Nikolaus mengajarkan juga firman Tuhan, tetapi terbukti bahwa ajaran Nikolaus ini sangat dibenci oleh Tuhan Yesus. Ada apa rupanya ya? Disebutkan bahwa dalam ayat 6 itu bahwa ajaran Nikolaus dan pengikut-pengikutnya juga kubenci. Ya, begitu tandas ya. Jadi Nikolaus ini ternyata adalah seorang penyesat, saudaraku sekalian. Apa sebabnya? Ajaran Nikolaus adalah ajaran yang mentolerir budaya, tradisi, dan kebiasaan kekafiran. Jadi Nikolaus mengajarkan tidak apa-apalah beribadah kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi juga boleh-boleh juga melakukan tradisi, praktek, budaya orang tua kita, budaya kita, suku kita yang adalah tidak sejalan dengan kebenaran. Mereka adalah di luar kebenaran atau mereka adalah kekafiran. Perlu diketahui bahwa salah satu budaya kekafiran itu saat itu adalah seperti memakan makanan yang persembahan berhala, dan ini merupakan perzinahan ya, penyembahan kepada patung. Bahkan boleh-boleh saja, karena memang pada saat itu banyak sekali orang boleh memelihara banyak patung dan dijual di mana-mana, dan itu bisnis yang menggiurkan, saudaraku. Ajaran-ajaran Nikolaus ini tanpa disadari oleh anak-anak Tuhan telah meracuni anak-anak Tuhan pada saat itu. Bahkan praktek-praktek tersebut masih sering terlihat hingga saat sekarang ini, saudaraku sekalian. Jadi ini teguran juga tentunya buat kita. Contohnya saja, masih banyak pengikut Kristus yang pergi ke dukun, terlibat dalam perzinahan dengan ajaran-ajaran yang sangat kental dalam budaya, misalnya Feng Shui, percaya pada ramalan bintang, terlihat dalam melihat yang disebut dengan istilah okultisme, ya, terlibat dalam penyembahan kepada patung, bahkan penyembahan kepada manusia yang lain yang disebut dengan idola kita ya. Saudaraku, kompromi dengan budaya kekafiran di dalam diri prakteknya anak-anak Tuhan sekarang ini dimulai pada saat itu, yaitu yang disebut dengan nama Nikolaus tadi ya. Tentu anak-anak Tuhan menjadi penuh toleransi akhirnya dan menjadi kompromi dengan kekafiran. Dan jemaat Efesus menolak mentah-mentah para pengikut Nikolaus ini akhirnya. Katakan dalam ayat yang ke-6 tadi. Dan kemudian ayat yang ke-7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Luar biasa, saudaraku sekalian. Tentu ini sebuah amaran dan sebuah ajakan. Kita harus menang terhadap hal-hal praktek-praktek yang membawa kita bisa jauh dari Tuhan. Kita harus menang karena Roh Tuhan bersama kita. Ya, Roh yang sempurna, yaitu ketujuh roh yang nanti kita akan sampai pada pembahasan hal itu. Selanjutnya, saudaraku sekalian, pagi ini kita akan lanjutkan pada pekabaran atau surat yang juga ditujukan ke jemaat yang lain, yaitu jemaat Smyrna. Ya, jemaat Smyrna. Siapa lagi jemaat Smyrna? Ya, sebagaimana saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa jemaat-jemaat yang disebutkan dalam ketujuh jemaat itu adalah jemaat yang secara geografis memang sudah ada saat itu. Sekalipun kita sedang menyebutkan juga bahwa jemaat ini merupakan gambaran daripada periode waktu perjalanan umat Tuhan. Ya. Dituliskan kepada malaikat jemaat di Smyrna ayat 8. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Wah, sekali lagi saudaraku sekalian, setiap jemaat mendapatkan atribut daripada penulis
yang sesungguhnya, pengirim surat sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, yang dalam surat Smyrna ini disebut dengan yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi ini yang akhir dan yang awal, dan sang kebangkitan artinya mati dan hidup kembali. Lalu pekabarannya apa? Ya, dalam ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudaraku, sekarang ini tentu tidak banyak yang dapat dilihat dari kota kuno Smyrna ini. Daerah ini sekarang dinamakan Izmir di daerah Turki. Kota dengan penduduk lebih dari 2 juta jiwa. Memiliki pantai yang indah. Pada saat Yohanes menulis surat ini, orang Kristen sedang dipandang dengan penuh kecurigaan di banyak daerah jajahan Kekaisaran Romawi. Orang Kristen mengklaim mereka memiliki satu agama yang benar, dan ini membuat mereka dipandang seolah berpikiran sempit, ya, terlalu eksklusif kelihatannya. Karena mereka tidak mau membayar dupa untuk kaisar, ya. Secara politis mereka dianggap tidak loyal kepada kaisar. Dan puing-puing sebuah pasar di Smyrna, di mana ada seorang nama yang sangat populer, Polikarpus, pemimpin gereja yang mula-mula menjadi martir pada tahun 156 Masehi. Pasar adalah memang pemandangan umum yang dapat kita temui dari kota kuno Smyrna sekarang ini. Ya, di daerah ini, Polikarpus, pemimpin gereja yang mula-mula mati syahid, ya, tahun 156. Dan hukum ibadah kepada kaisar sedang diberlakukan, dan ketika menolak untuk beribadah kepada kaisar, tentu saja ada hukuman baginya. Nampaknya memang mulai periode jemaat Smyrna lah mulainya penganiayaan, sehingga pekabaran khusus pada zaman ini, bagaimana mereka harus bertahan, bahkan bertahan dalam iman sampai mati, ya, seperti gambaran cerita tadi seorang pemimpin gereja. Memang disebutkan ayat 10, dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tepat sekali tentunya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nasihat atau amaran, ya, pekabaran kepada jemaat Smyrna ini ketika Yesus mengatakan bahwa si penulisnya ini atau si pengirimnya, yaitu Yesus, yang disebut sebagai yang awal dan yang akhir, yang mati dan hidup kembali. Artinya ketika umat Tuhan yang harus mempertahankan imannya sampai mati, dan tidak perlu takut kalaupun sampai mati, karena Tuhan adalah yang telah mati dan hidup kembali, dan menjamin kepada setiap orang yang percaya kepadanya, sekalipun mengalami kematian, dia akan dihidupkan kembali dalam kemuliaan. Jadi tepat sekali bahwa pekabaran kepada jemaat di Smyrna ini diawali dari sang penulis yang atributnya adalah yang hidup atau yang mati tapi hidup kembali. Saudaraku sekalian, tentu saja kita yang hidup sekarang ini di akhir zaman perlu melihat teladan dan pekabaran penting pada jemaat Smyrna ini, karena hal ini sangat mungkin terjadi lagi, pasti terjadi lagi, karena Yesus pun sudah menubuatkannya, sebagaimana dituliskan dalam Matius pasal 24. Jadi saudaraku sekalian, pekabaran di jemaat Efesus, di jemaat Smyrna adalah pekabaran yang baik juga, dan juga relevan juga buat saudara dan saya yang hidup di akhir zaman. Pekabaran ini diakhiri dengan kalimat, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Luar biasa, pas sekali, setiap kata terkait satu dengan yang lain. Jadi saudaraku sekalian,
kita dipanggil untuk menjadi pemenang sekalipun banyak tantangan dan bahkan harus mengalami tantangan iman, bahkan harus dipenjara, bahkan sampai mati. Tetapi Tuhan katakan, mari kita mengalami kemenangan karena Tuhan menyanggupkan kita untuk mengalami kemenangan. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, pada sabat pagi ini kami bersyukur karena Engkau menolong kami untuk mendengar firman Tuhan dan dikuatkan oleh firman Tuhan, dan biarlah kami boleh hidup di dalam jalan Tuhan, dan kami boleh kuat dan bertahan sampai pada kesudahannya, dan kami rindu didapati oleh Tuhan ketika Tuhan datang kembali, kami boleh didapati setia. Itulah pengharapan dan doa kami. Terlebih kami berdoa buat situasi zaman sekarang ini Tuhan. Dengan pandemi ini kami rindu kami boleh terhindar dari sakit penyakit. Demikian juga saudara kami yang sedang mengalami sakit, kiranya jamahan tangan Tuhan memberi kekuatan, memberi kesanggupan, dan bahkan kepulihan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.